Sekarang kita masuk di bagian yang ke-6 dari chapter 10 ini, yaitu model larutan ideal. Ya. The chemical potential as given by the ideal gas state mixture model. Untuk persamaannya kita nyatakan di persamaan 10.24 bahwa mu I Ig nilainya sama dengan GI Ig over bar atau parsialnya G sama dengan GI Ig pada kondisi T dan P plus RT ln YI. Ya. A natural extension of equation 1024, jadi kayak pengembangan gitu ya, pengembangan alami. Therefore, replace GIIG pada kondisi T dan P yang ini with GITP ya, tanpa ideal ini ya. The Gibbs energy of pure I ya, in its real physical state of gas ya, liquid or solid ya. Jadi ini kondisi real, kalau ini kondisi ideal gas. Thus, we define an ideal solution as one for which. Jadi yang diubah menjadi mu I ID. Ya, kalau ini IG, ini ID sama dengan GIID over bar sama dengan GI TP plus RT ln XI. Jadi warna biru ini menunjukkan yang berubah dari modifikasi persamaan 1024 ya. Yang berubah IG-nya menjadi ID. Ya. Lalu yang IG ini hilang, lalu menjadi GI saja. Bukan ideal, tapi ini pada kondisi real. Lalu YI adalah fraksi mol di fase gas ya biasanya. Ini keumuman ya. Kemudian kalau di fraksi cair, kita biasanya pakai XI, fraksi mol di fase cair. Where subscript ID denotes an ideal solution property. Jadi ID ini ideal solution. Ya. Kalau ID kan, kalau IG kan ideal gas. Kalau yang ID ini ideal solution. Nah, berikutnya adalah all other thermodynamic properties, semua besaran termodinamika yang lain, for an ideal solution dari larutan ideal follow from equation 1075 yang tadi. Partial volume result from differentiation with respect to pressure at constant temperature and composition in accord with equation 1018. Nah, kita menjabarin partial volume. Partial volume VIID over bar sama dengan DGIID over bar per dP pada Tx tetap. Nah, GIID ini kita bisa nyatakan juga sebagai DGI ya, per dP pada T tetap. Atau nilai VIID over bar nilainya sama dengan VI-nya. Ini X-nya hilang karena komposisinya juga konstan ya. Suhunya konstan, komposisinya konstan. Sehingga ini parsialnya ini menjadi hilang. Ya. Ini kita sebut persamaan 1076. Identik dengan persamaan 1023. Ini persamaan 1023. Kita jabarkan untuk persamaan yang lain ya. Yang identik dengan itu. IG-nya kita ganti dengan ID, SID. Ini ada overbar-nya. Overbar. Kemudian ini SIG menjadi SID, R ln YI menjadi R ln XI. Kita peroleh persamaan 1077. Kemudian HIID kita nyatakan menjadi HI. Ini persamaan 1078. Ini overbar. Jadi identik ya. Dan summability relation persamaan 10-11. Kita peroleh GID sama dengan sigma X. Ya, ini ada yang kurang ya. Mestinya XI ini kurang. XI GIID ditambah RT sigma XI ln XI. Ya, ini persamaan 79. Kemudian entropi
SID sama dengan sigma XI SID ditambah, dikurang ya, sorry, dikurang R sigma XI ln XI. Ini persamaan 80. Kemudian bentuk yang lain, FID tadi sudah dijabarkan ya. Persamaan FID-nya, FID. Sekarang penjumlahannya ya. FID sama dengan sigma XI VI. Ini 1081. Kemudian yang entalpi juga sama, HID sama dengan sigma XI kali HI. Ini persamaan 82. Jadi summability relation-nya kita punya 4 bentuk persamaan untuk menentukan volume, entalpi, entropi, dan energi Gibbs-nya. Kemudian di model larutan ideal ini ada yang aturan Lewis-Randall rule. Kita recall persamaan 1046, mu I sama dengan ini. Mu I sama dengan theta I T plus RT ln FI circumflex. Ya, di sini ada circumflexnya. Kemudian 1031 ini GI, ini ln FI. Ya, tidak ada circumflexnya ya. Lalu kita kurangkan, berarti kita kurangkan ini, kurang ini hilang sama seperti sebelumnya. Berarti mu I minus GI sebenarnya, mu I minus GI sama dengan RT ln FI circumflex per FI. Ya. Tapi GI-nya dipindah sebelah kanan. For special case of an ideal solution. Jadi kita punya persamaan ini ya. Mu ID ini. For special case of ideal solution, mu ID kita bisa ganti dengan GI ID over bar sama dengan GI plus RT ln FI ID ya, karena mu-nya ID maka kita nyatakan ini ID juga per FI. Jadi ini persamaannya bentuknya seperti ini tapi untuk ideal solution ya. Jadi ini muncul FID. Maka bentuk persamaan ini kita nyatakan ada TP-nya ya. Jadi GI-nya diukur pada T dan P. Kemudian, ini adalah persamaan 75 ya. Persamaan 1075. Kita punya bentuk persamaan ini. Nah, persamaan ini kan identik ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Dan ini juga sebenarnya sama dengan ini. Hanya ini penulisannya ada TP-nya. Dan yang ini mestinya sama dengan ini. Sehingga suku yang ini sama dengan suku yang ini. Berarti FI ID circumflex dibagi FI sama dengan XI. Atau FI ID circumflex sama dengan XI dikali FI. Ini adalah persamaan 1083 yang merupakan persamaan Lewis-Randall rule. Jadi ada ini. Nilai fugasitas koefisien dari komponen I pada kondisi larutan ideal sama dengan XI FI. Ini fraksi mol di fase cair dikali fugasitas komponen I. Nah, persamaan ini bisa kita modif lebih lanjut ya. Semuanya kita bagi dengan XIP ya. Sisi kanan maupun sisi kiri. Sehingga FIID circumflex dibagi XIP sama dengan XIFI dibagi XIP. Ini sederhanakan. XI dengan XI hilang. Ya. Yang sebelah sini, ini sebagai theta ID. Koefisien fugasitasnya ya. Sama dengan yang sebelah sini adalah theta I. Ini persamaan 84. Jadi, nilai koefisien fugasitas dari komponen I pada kondisi ideal solution nilainya sama dengan theta I-nya itu pada
pada senyawa murninya, bukan di larutannya ya. Thus, the fugacity coefficient of species E in ideal solution is equal to the fugacity coefficient of pure species E in the same physical state as the solution and at the same TNP. Jadi kayak tadi, koefisien fugasitas dari komponen E pada kondisi larutan ideal nilainya sama dengan koefisien fugasitas pure species, senyawa itu murni, pada same physical state as the solution, pada kondisi fisik yang sama, dan pada suhu dan tekanan yang sama. Phase is comprised of liquid. Fase terdiri dari cairan, comprised of liquid, whose molecule, yang molekul-molekulnya A of similar size and similar chemical nature, approximate ideal solution. Jadi larutan ideal itu ada di cairan yang punya molekul ukurannya hampir sama. Ya, misalnya apa ya? Ukuran molekulnya sama, berarti mungkin senyawa isomer kali ya. Senyawa isomer. Ya, misalnya nah, ini cari sendiri ya, nanti dicek lagi senyawa isomer. Dan chemical nature-nya sama, ya. Misalnya sesama minyak atsiri. Mixture of isomer, nah ini benar. Mixture of isomer closely conform to this condition. Jadi kalau isomer ini memenuhi kondisi ideal ini. Kalau nggak ideal gimana ya? Kalau nggak ideal ini tidak sama, ya, menyimpang. Atau mixture of adjacent member of homolog series, ya, yang dia satu seri ya. Misalnya kalau di gas itu seri alkana ya, alkana, alkena, mungkin sama ya. Tapi yang fasenya fase larutan ya. Ini juga termasuk larutan ideal. Oke, bagian terakhir dari larutan ideal adalah sifat excess properties. Ya. Excess properties. The mathematical formalism of excess properties is analogous to that of residual properties, but with ideal solution behavior rather than ideal gas state behavior as a basis. Jadi, yang disebut excess properties adalah dia mirip seperti residual tadi. Jadi, membandingkan kondisi real itu terhadap kondisi basisnya yang merupakan ideal solution. Ya, jadi kalau di residual itu kan dibandingkan terhadap kondisi gas ideal. Kalau di larutan itu dibandingkan terhadap kondisi ideal solution. Ini disebut excess properties. Ya. An excess property ME, oh ini ME-nya harusnya di superscript-nya, ini harusnya nulisnya begini. ME. Nah, bukan ME ini. Is defined as the difference between the actual property value of a solution and the value it would have as an ideal solution at the same temperature, pressure, and composition. Ya. Jadi matematisnya seperti ini. Besaran tertentu ya, misalnya entalpi, entropi, atau energi Gibbs atau volume gitu. ME nilainya sama dengan M-nya, nilai besaran pada kondisi real dikurangi dengan pada kondisi ideal. Ini sebagai excess properties. Ini 1085 ya. Nah, misalnya ME ini bisa diganti dengan energi Gibbs, berarti GE sama dengan G minus GID. Atau diganti dengan entalpi, ya berarti HE sama dengan H minus HID. Atau entropi sama dengan SE minus S minus SID. Dan jika kita punya korelasi GE sama dengan HE min TSE. Ini 1085. Ya. Kemudian, ME minus MR ini sama dengan
Oh, gini ya. Kita membandingkan antara excess properties dengan residual properties ya. Kalau ME kan tadi M dikurangi MID ya. Kalau MR kan M dikurangi MIG. Jadi kalau digabungkan ini menjadi kalau MR kan sama dengan M dikurangi MIG. Kalau ME kan sama dengan M dikurangi MID. Nah, kalau ini dikurangkan, ya, ME dikurangi MR, jadilah yang ini, sama dengan M dikurangi M hilang, M sama M hilang, lalu minus MID minus MIG. Jadi minusnya dikeluarin, jadi ini, MID dikurangi MIG. Nah, MID minus MIG itu sama dengan sigma XI MI minus sigma XI MIG. Sama dengan XI MIR residualnya ya. Sehingga ME minus MR sama dengan minus nah, karena kan ini minus ya. Jadi yang MID minus MIG ini kan sama dengan ini. Sehingga ini minus, minusnya sama dengan minusnya. Berarti susun ulang ME sama dengan MR minus sigma XI MIR. Ini persamaan 1087. Kemudian bentuk yang lain. Partial property relation analogs to equation 1049. Jadi ME parsial, MIE parsial sama dengan MI over bar ya. Over bar itu berarti parsial ya. Over bar, MI over bar minus MIID over bar. MIE is partial excess properties. Ya. Bentuknya seperti itu. Nah, di buku Smith-Van Ness ini sudah dirangkum persamaan untuk Gibbs energy and related properties ya. M in relation to G ya. Besaran termodinamika terhadap parameter G ya. Misalnya V ini sama dengan dG per dP Tx. Ini sudah dijabarkan di persamaan 10.4 tadi ya. Kemudian E sama dengan minus dG per dt Px 10.5. H sama dengan GTS, G plus TS sama dengan G minus T dG per dt Px. Ya. Atau ini dinyatakan dalam bentuk persamaan sama dengan minus RT kuadrat dG per RT dt Px ya. Kemudian CP sama dengan DH per DT pada PX, P tetap ya. Atau sama dengan minus T D2G per DT kuadrat PX. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk residual, maka ya bentuknya sama, tinggal tambahin R-nya saja. R. Kalau dalam bentuk excess, ya kita tinggal tambahin excess-nya saja. Peculiarities of liquid mixture behavior are dramatically revealed in the excess properties ya. Peculiarities itu ke unusual behavior ya. Perilaku yang tidak biasa ya, menyimpang misalnya. Ya, tidak disebut menyimpang ya. Perilaku khas dari campuran cairan bisa kita lihat dari perhitungan excess properties. Nah, biasanya yang dilihat adalah besaran Gibbs, entalpi, dan entropi. Nilai besaran Gibbs diperoleh dari percobaan, eksperimen, melalui reduksi data keseimbangan fase uap cair. Ya. Nanti dibahas di chapter 13. Nilai entalpi ditentukan dari eksperimen pencampuran, yaitu dibahas di chapter 11.
Kemudian nilai entropi diperoleh dari perhitungan menurut persamaan. Nah, persamaannya ini Se sama dengan He minus Ge per T. Dari beberapa campuran biner ya, ini ditampilkan dalam gambar 10.3. Kita lihat di sini ada 6 gambar, ya, A, B, C, D, E. Gambar A menunjukkan campuran biner kloroform dengan N-heptan. Senyawa 1 itu kloroform, N-heptannya 2. Jadi kloroform ini terlarut, ini N-heptan ini pelarut. Kemudian yang gambar B, yang ini, gambar B, ini senyawa satunya aseton, senyawa 2-nya metanol. Kemudian yang C ini aseton, senyawa satunya, kloroform, senyawa 2. Kemudian yang D, yang ini etanol sama N-heptan. Jadi heptannya sebagai pelarut, etanolnya terlarut. Kemudian yang E, etanol di kloroform. Etanol 1, kloroformnya 2. Kemudian yang F, etanol sama air. Ya. Nah, kita lihat campuran senyawa biner ini mempunyai kurva 3 parameter tadi, Ge, Tse, He, ini yang berbeda-beda ya. Misalnya kita lihat yang pertama. A, kloroform sama N-heptan ya. Pola dari nilai Ge, Tse maupun He ini identik ya semuanya. Mulai dari 0 sampai dengan 1. Untuk fraksi molnya komponen 1 ya, mulai dari 0 sampai 1 ya. Bentuknya seperti parabola ini. Nilainya semuanya positif. Ya, cuman nilai He-nya ya lebih besar ya, kurvanya lebih besar. Begitu juga dengan yang campuran biner aseton sama metanol. Aseton sama metanol ini dari 0 sampai 1 perilaku He-nya sama ya. Excess keep energinya sama. Ge-nya juga kurang lebih sama ya. Nah, Tse-nya yang lebih rendah ya. Ini berkebalikan, Ge sama Tse. Kalau dibandingkan antara dua ini ya. Walaupun ini memang dua sistem yang berbeda ya. Nah, kemudian yang C, ini aseton sama kloroform. Ini nilai Ge, Tse, dan He-nya sebenarnya sama, hanya arahnya negatif ya. Semuanya negatif. Kalau yang ini kan positif semua, yang ini negatif. Kemudian yang D, nah, yang D ini He sama Ge-nya positif, kemudian Tse-nya berbeda. Ya. Maka ada kondisi di sini, ya, ketika nilai entropinya melewati garis 0 ya, sumbu 0. Dan campuran E, etanol sama kloroform. Nah, ini perilakunya berbeda lagi. Jadi ini untuk mengetahui bagaimana perilaku nilai besaran termodinamika ini terhadap perubahan fraksi molnya. Mulai dari 0 sampai 1. Artinya 0 itu berarti hanya senyawa kedua saja, 1 ini berarti senyawa 1 murni. Ya. Kemudian yang campuran etanol air juga punya nilai yang berbeda. Ya. Nah, kita lihat evaluasinya ya. Nah, dari beberapa grafik tadi, ada beberapa feature yang sama ya. Although the system exhibit a diversity of behavior, they have common feature ya. Mereka punya fitur yang sama ya. Yang pertama, all excess properties become zero as the species approach purity. Ya, jadi mulai dari 0 sampai pada titik 0 atau titik 1 itu semua excess propertiesnya sama dengan 0. Ya, ini kalau pernyataan ini grafiknya ini. Jadi ketika 0 itu berarti senyawa 2-nya murni. Ketika 1 ini senyawa 1-nya murni.
Nah, ketika di titik 0 dan 1 ini semuanya 0 ya. Nilai GE, TSE, HE ini semuanya 0. 0, 0. Ini 0. Ini common feature-nya. Kalau di sembarang titik X-nya nanti perilakunya berbeda-beda. Yang kedua, also Gibbs axis ya, GE versus X1 is approximately parabolic in shape. Both HE and TSE exhibit individualistic composition dependency ya. Ya, jadi kalau dilihat yang GE ini hampir semuanya parabolik ya. GE ini parabolik, parabolik, parabolik. G-nya parabolik. Ini parabolik. Ya, dari 6 contoh ini parabolik semua. Tapi kalau yang HE ini kadang parabolik nih. Ini parabolik, ini parabolik, ini parabolik, ini parabolik. Tapi begitu yang di E ini dia parabolik sampai sini, kemudian parabolik minus ke sini. HE-nya yang ini juga parabolik, tapi kemudian landai. Dan TSE-nya ini juga bermacam-macam. Dan yang ketiga, when an access property MA has a single sign, ini tanda yang satu, S does GA in all 6 cases, the extreme value of MA, maximum or minimum, often occur near the equimolar composition. Ya. Jadi kalau GE ini kan tadi kurvanya parabolik semua ya, in all 6 cases. Maka nilai extreme value-nya, maksimum atau minimumnya, berada di equimolar composition. Equimolar composition itu berarti X-nya sama dengan setengah. X1, sorry, X1-nya. Jadi ada di tengah-tengah. Misalnya, yang ini, GE ini puncaknya ada di X tengah-tengahnya. Kemudian yang ini juga ada di tengah-tengah. Yang ini ada di tengah-tengah. Yang ini puncaknya juga ada di tengah-tengah. Yang ini juga hampir di tengah-tengah ya, walaupun agak kiri dikit. Yang ini juga ada di tengah-tengah. Ya, itu common feature dari access properties tadi. Nah, kita sudah menyelesaikan semua bahasan di chapter 10 ini, sehingga setelah kita menyelesaikan pembahasan di chapter 10, kita punya kemampuan sebagai berikut ya. Walaupun perlu latihan ya, latihan. Jadi after studying this chapter, including the end of chapter problem, jadi selain bahasan materi dan kita coba latihan di soal-soal chapter ini ya, one should be able to, kita bisa satu, define in word and in symbol chemical potential and partial properties ya. Kita bisa mendefinisikan dalam kata-kata ya, dalam narasi atau dalam simbol matematis, yaitu chemical potential, potensi kimia, simbolnya mu, dan partial properties ya, M over bar ya, MI over bar misalnya. Kemudian menghitung compute partial properties from mixture properties. Ya, ini kita punya mixture properties, ya, solution properties, kemudian tanda panah ke kanan, nanti kita peroleh partial properties. Ya. Dan yang ketiga, recall that two phases are in equilibrium at fixed temperature and pressure when the chemical potential of each species is the same in both phases. Ya. Jadi general kriteria tadi ya, untuk keseimbangan fase maupun keseimbangan kimia, bahwa ketika ada dua fase atau multifase juga, maka nilai mu I di fase alfa sama dengan mu I di fase beta. Kemudian yang keempat, apply the summability relation to compute mixture properties from partial properties. Jadi kalau kita punya partial properties, lalu mau menghitung mixture properties, kita pakai yang summability relation, ya, persamaan 10.11. Kalau di gambar yang sebelumnya adalah di panah ke kiri ya, panah di ke kiri ya. Dan yang kelima, recognize that partial properties cannot vary independently
but are constrained by the Gibbs-Duhem equation. Ya. Jadi walaupun partial properties ini bisa ditentukan dengan beberapa persamaan ya, tapi dia dibatasi oleh persamaan Gibbs-Duhem equation. Seperti analognya seperti ketika kita punya campuran biner, total fraksi molnya itu sama dengan 1. Nah, partial properties ini juga sama, dibatasi oleh Gibbs-Duhem equation ya, sigma XE kali MI over bar ya, sama dengan 0. Dan yang keenam, Anda understand that all linear relationship among thermodynamic properties of pure species also apply to partial properties of species in a mixture. Jadi kalau kita punya korelasi linier dari besaran termodinamika, misalnya tadi dijelaskan H sama dengan U ditambah PV, itu kan korelasi linier. Maka korelasi partial properties itu identik dengan korelasi linier tersebut. Yang ketujuh, compute partial properties of a mixture in ideal gas state. Ya, kita bisa menghitung partial properties campuran pada kondisi gas ideal. Kedelapan, define and use fugacity and fugacity coefficient for pure species. Mendefinisikan dan menggunakan nilai fugasitas dan koefisien fugasitas for pure species untuk spesies murni and for species in a mixture untuk spesies dalam campuran, and recognize that these are defined dan mengetahui bahwa persamaan-persamaan ini these are defined for convenience in solving phase equilibrium problem. Jadi ini dirancang untuk memudahkan menyelesaikan problem-problem tentang keseimbangan fase ya. Adanya konsep fugasitas ini. Yang kesembilan, compute fugacity and fugacity coefficient of pure species from PVT data or generalized correlation. Jadi menghitung fugasitas dan koefisien fugasitas dari pure species untuk pure species dari PVT data. Ini contoh 10 berapa tadi yang tentang STEAM ya. Ya, data STEAM table ya. Untuk yang generalized correlation saya tidak bahas di chapter ini ya. Di slide ini tidak ada. Kalau Anda mau detailnya, Anda bisa belajar mandiri di Google Smith Van Es ya. Yang ke-10, estimate fugacity coefficient of species. Mengestimasi nilai fugasitas koefisien fugasitas dari suatu spesies in gas mixture using second virial coefficient correlation ya. Tadi ada contoh BII ya, BII PI saturated per RT. Nah, tadi kita pakai untuk menghitung koefisien fugasitas. Yang ke-11, recognize that ideal solution model provide a reference for description of liquid mixture ya. Jadi kita membahas tentang model larutan ideal yang diidentikan dengan ideal gas state ya. Relate partial properties in an ideal solution to corresponding pure species properties ya. Ini juga sama. Kemudian yang terakhir yang ke-13, define and use excess properties of species in a mixture ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita menyelesaikan materi chapter 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.